Katolik tidak biasa debat kitab suci. Jadi umat Katolik itu memang caranya beriman, caranya beragama. Umat Katolik ya tidak biasa mendebatkan kitab suci itu, Bible itu, ya, Alkitab itu. Karena memang umat Katolik itu berimannya, ya, umat Katolik beriman bukan dari Bible, ya. Ini sudah ribuan tahun, sudah dari awal, ya. Ya sebenarnya kan ya nantilah dibahas tentang Ortodoks itu, ya. Ini kan awalnya, ya. Nanti kalau dibahas dari sini banyak yang belum tahu lagi kan, karena ini yang dikenal di negeri ini aja dulu, ya. Jadi umat Katolik yang diistilahkan Kristen Katolik Roma tidak biasa berdebat tentang kitab suci, ayat-ayat apa segala, karena mereka beriman, berritual, ya, menjalankan ibadahnya kepada Sang Kuasa bukan berdasarkan kitab suci itu. Jadi begini, pembinaan iman untuk umat Katolik, ya, itu dari eklesia. Apa itu kalau di Indonesia ya pakai K lah, ya, eklesia. Ini serapan bahasa. Ini kan awalnya dari bahasa Yunani, ya, Yunani kuno lah begitu. Kalau di bahasa Latin juga sama itu kan, eklesia. Nah, kalau kita melihat artian dari awal itu adalah mau mengartikan yang nanti di sini yang nanti menjadi bahasa Indonesianya gereja itu kan ngambilnya dari Portugis, ya, dari bahasa serapan Portugis. Ini artinya dipanggil keluar begitu. Jadi berkomunitas, berkumpul bagi orang-orang yang beriman itu secara Katolik gitu loh. Jadi tidak paham lah untuk membahas satu persatu, ayat per ayat gitu. Nggak, ya memang tidak demikian caranya beriman, caranya mengenal Sang Pencipta itu. Jadi ini dasarnya, dasar beriman, dasar mengenal Tuhan itu dari komunitas berkumpul. Maka diistilahkan di dalam Yunani, bahasa Yunani, orang-orang yang memang kan ini kan ceritanya begitu, dipanggil keluar, itu dasar kisahnya demikian, ya. Nah, jadi perkumpulan, ya, ini kan perkumpulan orang-orang apa yang terpanggil, atau istilahnya sebetulnya itu dipanggil untuk keluar dari dunia begitu, ya. Ya secara spiritualnya begitu. Nah, itu di dalam eklesia ini, atau bahasa Latin juga sama, tapi kadang kalau orang Itali bilangnya bukan eklesia, ya, itu kalau nggak salah chiesa apa itu, chiesa. Nah, terlampau singkat nanti saya terangkan jadi masalah ini. Jadi begini aja. Maka yang di Indonesia kan menjadi gereja itu atau dari ini serapan bahasa Portugis, ya, lain lagi jadi nanti artinya, ya. Inilah, di dalam inilah adanya Bible. Gitu loh. Di dalam inilah, di dalam eklesia inilah adanya Bible sebagai salah satu bimbingan iman, gitu, ya. Jadi nggak ada kaitannya sama jago pelintir sana pelintir sini ayatnya, nggak ada kaitannya, gitu. Maka memang tidak dibiasakan bahwa umat Katolik itu berdebat tentang kitab suci, karena sesungguhnya lah begitu, ya, yang layak
atau yang patut menerjemahkan Bible itu adalah yang di dalam eklesia itu, gitu. Jadi itu memang sudah diterjemahkan, dalam arti sudah ditafsirkan, sudah sudah dipilah-pilah mana yang harus diketahui, mana yang tidak perlu, mana yang perlu, itu begitu. Ini hanya salah satu, karena banyak sekali di dalamnya itu ada ritual malah lebih penting, ya, ibadah lebih penting, atau bahasa umumnya liturgi lebih penting, begitu. Di dalamnya baru ada. Sebab kalau kita mau berbicara Bible sebagai book, ya book, this is a book, gitu loh. Bible itu this is a book, ini adalah buku, ya. Itu dulu harus terima ini kenyataan demikian. Kalau enggak akan bisa maju ke sana, tidak akan bisa maju lagi. Apa sih gitu loh. Karena dasarnya ini dulu, ya. Jadi ini bukan tata cara pola pikirnya orang Katolik mendebatkan kitab suci, bukan, gitu loh, ya. Jadi berangkat dulu berpendapat, berpikir, atau bahkan berdialog, berdiskusi dengan lawan bicara, dengan siapa, dari ini dia dasarnya. Setelah itu baru nanti mengerti kenapa begitu, kenapa begini, ya. Yang nanti terlampau panjang lagi saya bahas bahwa di antara item-item yang banyak ini nanti di dalam eklesia, ya, di dalam apa itu tadi orang Italia, ya beda itu bahasanya, ya, Chiesa atau ya eklesia juga bahasa Latin itu, ya, itu salah satunya adalah Bible itu. Dan Bible itu pun bukan yang pertama menjadi acuan keimanan, pedoman keimanan dalam konteks this is a book, ya. Bukan itu. Ini kan baru pembukuan, pembundelan, pengredaksian, pendokumentasian atas firman tersebut. Lihat kalimatnya, ya. Jadi Bible itu merekam tentang firman itu, ya. Saya rasa di video ini Katolik tidak biasa debat kitab suci. Saya cut dulu.